Selamat datang di dunia dalam berita. Di sudut-sudut dunia yang sering terabaikan, sebuah gelombang baru sedang terbentuk. Ini bukan gelombang politik yang kita kenal, bukan revolusi bersenjata yang historis, melainkan gerakan senyap, namun dahsyat, yang dipimpin oleh mereka yang sering kita sebut generasi Z. Mereka adalah suara-suara muda yang berani menentang status quo, dari jalanan Maroko yang bersejarah hingga lembah-lembah Nepal yang damai, dari hiruk-pikuk kota-kota Indonesia hingga, yang paling mengejutkan, sebuah pulau di Samudra Hindia yang keindahannya menyembunyikan realitas pahit. Apa yang menyatukan mereka? Apa yang membuat seorang pemuda di Jakarta punya kesamaan dengan aktivis di Antananarivo? Jawabannya terletak pada cara mereka berorganisasi. Lupakan struktur hierarkis yang kaku, lupakan pemimpin karismatik yang berbicara dari podium. Ini adalah gerakan tanpa wajah, tanpa nama yang menonjol, di mana setiap individu adalah bagian dari organisme yang lebih besar. Mereka seperti jaringan saraf digital, terhubung melalui serat-serat tak terlihat dari platform digital. Di sana, mereka menemukan suara mereka, berbagi ide, strategi, dan yang terpenting, dukungan moral dan finansial. Mereka bergerak dalam bayangan algoritma, menggunakannya sebagai perisai, melindungi identitas mereka dari mata-mata yang ingin membungkam. Bayangkan saja, Anda adalah seorang remaja di pinggiran kota, merasa terisolasi oleh ketidakadilan. Tapi kemudian, melalui layar kecil di tangan Anda menemukan ribuan orang lain yang merasakan hal yang sama. Mereka menawarkan bukan hanya solusi, tapi juga keberanian. Mereka berbagi tips tentang cara menghindari identifikasi, bagaimana menyebarkan pesan, bahkan bagaimana mencari dukungan dari komunitas internasional. Ponsel pintar bukan lagi sekadar alat komunikasi, ia adalah markas besar mereka, senjata mereka, dan jendela mereka ke dunia yang lebih adil. Tapi di antara semua kesamaan yang mencolok ini, ada satu tempat di mana gelombang ini mengambil bentuk yang jauh lebih gelap, lebih mendesak, lebih putus asa. Sebuah tempat di mana perjuangan Gen Z bukan hanya tentang masa depan yang lebih baik, tapi tentang kelangsungan hidup itu sendiri. Kita berbicara tentang Madagaskar. Pulau yang terkenal dengan lemur dan baobab raksasa ini menyembunyikan jurang kemiskinan yang menganga. Di sini, kemiskinan bukan hanya angka statistik, ia adalah bayangan yang menutupi setiap aspek kehidupan. Bayangkan tumbuh besar tanpa akses dasar ke kesehatan. Rumah sakit di Madagaskar praktis tidak berfungsi. Anak-anak yang sakit parah seringkali tidak mendapat perawatan yang layak, sebuah realitas yang menghancurkan jiwa dan raga. Lalu ada pendidikan. Sekolah-sekolah padat, guru-guru kurang terlatih, sumber daya minim. Ini bukan sekadar tantangan, ini adalah kegagalan sistemik yang merenggut masa depan jutaan anak. Jadi, ketika Gen Z di Madagaskar mengangkat suara, mereka tidak hanya memprotes ketidakadilan umum. Mereka memprotes sebuah krisis eksistensial. Mereka melihat ke depan dan yang mereka lihat adalah jurang. Perubahan iklim yang mengancam mata pencaharian mereka, korupsi yang merampas setiap harapan, pergolakan politik yang tak berujung, dan yang paling menakutkan, pengangguran massal. Setiap tahun, 400.000 anak muda Madagaskar memasuki pasar kerja. 400.000. Dan pasar itu adalah pasar yang tidak mampu menyerap mereka. Bayangkan harapan yang hancur, potensi yang terbuang sia-sia. Ini bukan hanya angka, ini adalah generasi yang melihat masa depan mereka dicuri bahkan sebelum mereka sempat meraihnya. Ini adalah perbedaan kuantitatif yang menggetarkan, yang menjadikan protes Gen Z di Madagaskar jauh lebih dari sekadar tuntutan reformasi. Ini adalah teriakan minta tolong untuk kelangsungan hidup. Krisis ini bukan hanya milik mereka. Ini adalah cerminan dari tantangan yang dihadapi Gen Z di seluruh dunia. Tetapi di Madagaskar, tantangan ini diperparah hingga titik didih. Mereka merasakan beban ganda, kemiskinan ekstrim dan ketidakpastian global. Bagaimana sebuah generasi bisa merencanakan masa depan ketika fondasi dasar kehidupan mereka rapuh?
Ini adalah pertanyaan yang menggerakkan mereka ke jalanan, ke platform digital, dan ke dalam narasi global yang belum sepenuhnya kita pahami. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya di pulau yang kaya akan keindahan tapi miskin harapan ini? Madagaskar saat ini berada dalam pusaran perubahan yang ekstrim. Presiden mereka telah meninggalkan negara itu. Ya, Anda tidak salah dengar. Ia pergi, namun ia bersikeras masih memegang kendali. Tapi dukungan rakyat? Tidak ada. Dukungan dari militer? Hampir tidak ada. Bahkan pemerintahannya sendiri? Ia hanya berhasil menempatkan 2 atau 3 menteri sekitar 2 minggu yang lalu. Ini bukan pemerintahan yang berfungsi. Ini adalah ilusi kekuasaan. Hari-hari presiden ini di Madagaskar tampaknya sudah dihitung. Ia masih berusaha memaksakan pengaruhnya, seperti hari ini ketika ia membubarkan parlemen. Mengapa? Karena ia tahu parlemen sedang dalam proses untuk memakzulkannya. Ini adalah permainan politik yang penuh manipulasi, negosiasi di balik layar, dan ketidakpastian yang mencekam. Sangat sulit untuk memprediksi masa depan jangka panjang Madagaskar sampai gejolak politik ini terselesaikan. Apakah akan ada resolusi damai? Atau akankah kekacauan terus berlanjut? Skenario kasus terbaik, yang masih jauh dari kepastian, adalah terbentuknya pemerintahan transisi. Pemerintahan yang akan mempersiapkan jalan bagi peta akar, sebuah rencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini akan berarti reformasi konstitusional, dan kemungkinan besar, pemilihan umum yang diadakan mungkin pada waktu yang sama tahun depan. Tapi semua harapan ini, bergantung pada satu hal krusial. Apakah presiden saat ini akan melepaskan kekuasaannya? Apakah ia akan membiarkan Madagaskar mengambil langkah maju? Atau akankah ia terus berpegang pada ilusi kekuasaan, mendorong negara itu semakin jauh ke dalam jurang ketidakpastian? Pertanyaan ini bukan hanya tentang nasib seorang presiden, tapi tentang nasib jutaan jiwa, terutama Gen Z, yang melihat masa depan mereka tergantung pada benang tipis. Akankah Madagaskar menemukan jalan keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketidakstabilan ini? Akankah suara-suara Gen Z yang tanpa pemimpin ini cukup kuat untuk mengukir masa depan mereka sendiri? Dan yang terpenting, apa yang akan terjadi jika mereka gagal? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, mengundang kita untuk terus mengamati, terus mencari tahu, apa yang akan terungkap di pulau yang indah namun penuh perjuangan ini. Masa depan Madagaskar, dan mungkin banyak negara lain yang menghadapi tantangan serupa, ada di tangan generasi muda yang menolak untuk diam. Jika Anda setuju dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh Gen Z di Madagaskar, tinggalkan pendapat Anda pada kolom komentar.